Kasih di depan kita. Bila ya Tuhan hamba-Mu agar masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi. Amin. Janganlah gelisah di rumah Bapakmu banyak tempat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama bersama-sama kita mengantar orang tua dan saudara kita untuk merayakan Ekaristi bersama kita yang terakhir kalinya. Dan tentu saja kita percaya bahwa saudara kita, orang tua kita, Bapak Wasus Semoga yang ini juga telah siap untuk mengikuti Ekaristi kami di surga. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita lakukan doa-doa kita dalam
tiba saatnya kita meninggalkan ini, tidak boleh bertemu dengan saudara kita ini kembali di dalam perjamuan abadi di surga. Kita siapkan diri kita untuk proyek ini dengan menyadari dan mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita juga tetap memohonkan pengampunan dan belas kasih Tuhan atas keterbatasan, atas salah dan dosa saudara kita ini. Kiranya Tuhan mengampuni dan Dia dibersihkan, dilayakkan masuk ke dalam kerajaan surga. Bersama-sama kita mengaku, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa kepada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar. Sebab Allah hanya menguji mereka, dan ternyata mereka pantas di hadapannya. Laksana emas dalam dapur api mereka diperiksa, lalu Tuhan menerima mereka sebagai kurban yang berharga. Orang yang percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia akan bersatu dengan Tuhan dalam cinta. Sebab kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Dah pimparoso itu kena ambil patongan ni tupu matua sia patongan kana. Demikian pesan Yesus kepada para muridnya. Tomatongko sia saudara-saudara sang melanjutkan renungan Pastor Stanis waktu malam pembukaan di sana. Saya teringat waktu aku masih muda dulu, ya, Pastor Stanis ini dapat kelas kami, tapi dia di depan dan ya, dia itu mengatakan dan mengingat apa yang disampaikan waktu dalam renungan. Lalu saya teringat ketika itu Pastor Stanis meminta kami membuka tangan kami dan lihat urut apa yang ada di sini.
setiap orang itu diharapkan itu. Ketika lahir dalam ini, paling tidak dia membutuhkan 5 tempat atau 6 rumah. 6 rumah dibutuhkan. Pertama, ketika kita lahir di dalam ini, kita membutuhkan rumah tinggal. Rumah tinggal. Rumah tinggal. Dan rumah itu merupakan salah satu kebutuhan pokok atau kebutuhan primer manusia. Tidak hanya berpakaian, makan, tapi juga yang satu juga rumah. Rumah tinggal. Nah, ini sesudah itu. Ya kadang-kadang jasa malas masak di rumah, lalu mereka mengajak anak-anak mencari rumah yang rumah makan, mencari rumah makan. Tapi rumah yang pertama boleh tetap menjadi rumah yang kedua, rumah makan. Di rumah yang kedua itu, ya, karena begitu enak makan dan rasa tambah terus, akhirnya masuk rumah yang ketiga, rumah sakit. Nah, karena ternyata itu makanan itu nikmat membawa siksa. Akhirnya masuk rumah yang ketiga, rumah sakit. Ya. Dan apa yang terjadi setelah itu ketika rumah sakit itu, dokter, juru rawat, sasa dan juga konsumen supaya orang ini menjadi sembuh. Tetapi ternyata tidak berhasil. Masuk rumah yang keempat, itulah rumah duka. Ya. Di Makassar itu ada biasanya kalau meninggal kadang-kadang jenazah dibawa ke rumah tinggal tadi, tetapi ke rumah duka. Tapi bagi kita rumah duka tetap bisa menjadi rumah yang pertama tadi. Ya. Sesudah itu, rumah duka seperti kita sudah
dan dia memberikan testimoni kepada orang tua saudara kita ini. Ketika petugas lektor, mana bacaannya pastor? Pastor Paul baca. Itulah bacaan. Lalu pastor John katakan, saya kira Pak Blasius ini orang jujur, maka cocok baca. Sudah terkasih. Banyak di antara kita yang kenal pasal Paul kita boleh kenal walaupun mungkin nampaknya itu singkat, tapi dia memberikan orang tua seperti ini orang dan saya kira bahwa selama kita lihat jejak karir ketika dia menjadi pegawai di negeri, dia beberapa tempat dia ditempatkan menjadi kepala cabang beri hubungan karena saya jujur tidak mungkin diberikan tanggung jawab seperti kalau seperti itu tak menolong tolong tak mana siapa yang saya jadi jujur dan saya kira tidak sesuatu salah satu warisan yang ditinggalkan oleh kita oleh orang ini keutamaan kejujuran. Beberapa kali saya bertemu dengan beliau, kita bercerita banyak hal. Ya, memang saya juga mendapat kesan bahwa orang yang jujur, ya, dan bisa ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi saya dia tidak seperti Thomas yang diceritakan di dalam Injil tadi. Thomas ini sudah sekian lama menjadi Yesus, tapi ketika Yesus menyampaikan tadi, Thomas itu berpura-pura dan pura-pura memang demikian. Ya, kami tidak tahu, kami mau kemana? Kami tidak tahu jalan ke sana. Thomas ini sudah sekian lama dia menjadi pengikut Yesus. Yesus menegaskan lagi kepada Thomas, aku model Tuhan, Tuhan, siapa orang tak bisa terlampau ambil sangat Yesus menegaskan lagi kepada Thomas bahwa dia jalan satu-satunya untuk sampai ke rumah yang kita rumah Bapa. Sudah bisa supaya kita tampil menjadi di dalam anak tentang akan masuk. Saya percaya bahwa apa saudara kita bahagia selama hidup dia sudah mencoba untuk melaksanakan apa yang terjadi di Yesus. Luar biasa. Kehadiran kita dalam proyek ini karena saya biasa kalau orang saya ya, tapi ternyata ini satu pertama bahwa begitu banyak orang akan kehidupan kami doang sudah ketemu maka orang itu meluangkan waktunya untuk hari ya, termasuk Eko, Patris dan orang tua. Sudah kasih, saya kira tinggal ke depan. Satu hal yang perlu kita lanjutkan dalam kehidupan kita yang bisa kejujuran. Kejujuran di dalam keluarga, kejujuran dan masyarakat, kejujuran dalam Tuhan. Saudara
saudara kita Bapak Rian tidak hanya berkarya di tengah masyarakat di tempat tugasnya, tapi waktu dia ada teman-temannya dari Partai Karen, berapa kali dia menjadi pengurus gereja, menjadi ketua rukun, menjadi ketua wilayah, menjadi ketua depas. Mengapa diberi tanggung jawab seperti itu? Karena dia memiliki kualitas-kualitas yang bisa dipercaya. Ya, dipercaya. Dan saya kira inilah kepada Rian, Devi, Andre, Janda, saya kira inilah satu warisan dari beliau. Mungkin memang dia tidak meninggalkan warisan harta benda kepada kita, tapi keteladanan hidup inilah yang menurut saya ke depan yang perlu kita kembangkan. Dan saya yakin bahwa dia akan begitu bahagia, begitu senang bahwa apa yang telah dia mulai itu bisa dilanjutkan. Dan tentu saja kepada kita semua diharapkan demikian, supaya nanti pun juga kalau kita meninggalkan dunia ini, hidup kita tidak berhenti di rumah yang keempat, di rumah yang kelima, di Patane, tapi ia tu mendea tanta kendekia langgam maswagana lapit tamaya tu inan mangka na pasadia po Yesu lako kita surakasa denopa ana dari susito. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri, kita kembali menegaskan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Bersama-sama, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang berdasar secara pemerintahan Yesus Kristus, disatukan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit antara orang mati, dan naik ke surga disebabkan oleh Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang menjadi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita tanggapi juga sabda Tuhan dengan mengaturkan doa-doa kita. Maka mari kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Rahim. Teristimewa bagi saudara kita Blasius Boga yang telah mengharap Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Untuk saudara kita yang terkasih Blasius Boga, karena berbuat kebaikan yang telah menjadi anak Allah, semoga ia diberkati masuk ke rumah Bapa. Marilah kita mohon. Semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, saudara kita diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan membalas segala kebaikannya dan menganugerahkan ganjaran yang berlimpah kepadanya. Marilah kita mohon. Untuk seluruh keluarganya, supaya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita yang ditinggalkan di dunia ini kelak bertemu kembali dengan saudara kita di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua yang hadir di sini, semoga kita semakin yakin
bahwa persaudaraan yang diikat dalam Ekaristi Kudus tidak dapat diputuskan oleh kematian. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk seluruh umat Allah. Semoga semua anggotanya memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus dengan sikap cinta dan semangat berkorban. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang ikut ambil bagian dalam upacara pemakaman saudara kita ini senantiasa diberkati, dilindungi, dan dikaruniai kasih Allah. Marilah kita mohon dalam hati kita masing-masing, kita aturkan doa-doa pribadi kita. Demikianlah ya Bapa, doa-doa dan harapan kami yang kami aturkan ke hadapan-Mu teristimewa bagi saudara kami Blasius Boga yang telah menghadap Dikau. Perkenankanlah ia ikut ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan semua doa-doa kita dengan persembahan kita.
Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan Bapa-Mu dengan akhirnya bernyanyi. Oh
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leon ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Blasius Moga yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih akan semua agar kami diterima dalam kebaikan Allah kami bersama Santa Maria Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul yang kudus dan para martir yang hidayah, bersama Santo Blasius yang menyampaikan kepada sehingga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu. Amin.
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, melihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang indah keperjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami mohon untuk saudara kami Blasius Boka yang sudah berpulang ini. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan. Semoga ia dikaumuliakan dengan anugerah kebangkitan dalam rumah abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan. Anak, cucu, saudara-saudara, boleh di sini. Allah sindi morate, Allah tanggalan bongi, anta simseridala, anta pantan kalambanan, kesilukta, bah untuk banta, bah untuk neta, nenek Allah. Keluarga, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, Tuhan telah memanggil orang tua saudara kita, Bapak Blasius Boka ini, hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Sang Pencipta kita. Kita menemukan kembali iman, kepercayaan dan pengharapan kita, sebab Tuhan Yesus bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Maka marilah dalam terang sabda Yesus ini kita antar orang tua saudara kita, nenek Alvin ini kepada Bapa. Kita berdoa agar ia diikut sertakan dan disatukan dalam kebangkitan Kristus dan dalam kemuliaan. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan jasanya akan dilupai. Moga-moga segala amal baktinya bagaikan upaya alam pewangi di hadapan Allah. Ketika kita dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersamanya. Orang tua saudara kita Bapak Blasius Boka ini sekarang telah mati dalam iman kepada Kristus. Semoga dia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus.
Marilah berdoa. Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan hormati melalui Yesus Kristus Putra. Dalam Yesus Kristus itulah Engkau telah memanggil hamba-Mu Bapa Blasius Boga ini. Maka kami mohon kepadamu, sudi utuslah Roh Kudus untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Engkau selama-lamanya dengan penyertaan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengucapkan Allah atas tanah ini. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta meluruskannya sebagai Tuhan kami. Putra Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikan tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang kami taburi dengan tanah ini pada kami, Kau bangkitkan bersama semua kudus, dan yang boleh masuk dalam kerajaan yang abadi dengan penyertaan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, indahan dan jalan-jalan bunga, lambangkan kemuliaan dan jalan nama. Maka kami mohon, berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan tanah Bapa yang telah Kau panggil. Semoga taburan dan kemuliaan ini menghadirkan kemuliaan yang melindungi dan mengampuni demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut dan memuliakan saudara kita ini dalam kebangkitannya yang mulia. Amin. Semoga untuk hidup ilahi yang ditanamkan dalam diri orang saudara kita Bapak Blasius Boga ini mekar bagi kamuga semerbak arum mewani.
Saudara terkasih Blasius Boga masuk jalan abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara Blasius Boga, semoga cahaya abadi Kristus menerangi perjalananmu menuju rumah Bapa di surga. Pada rekan-rekan imam dan keluarga, Imam Malik memberikan penghormatan terakhir pada almarhum dengan mendapatkan bunga sambil mengucapkan sesuatu dalam hati dibersihkan.